Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan secara bahasa diartikan sebagai haluan atau yang dituju. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses atau cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Pinasana sebagai pemateri yang kedua. Materi yang saya bawakan adalah rumusan tujuan pembelajaran PAI berdasarkan 3 domain, yaitu kognisi, afeksi, dan psikomotor. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran secara umum atau kompetensi dan tujuan pembelajaran secara khusus atau indikator kompetensi dapat disusun berdasarkan taksonomi Bloom, yaitu pada ranah kognisi, afeksi, dan psikomotor. Dalam ranah kognisi, levelnya itu yaitu mengetahui, memahami, menerapkan ide-ide, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu ranah afeksi, levelnya itu yaitu penerimaan, tanggapan, penanaman nilai-nilai. Yang keempat yaitu pengorganisasian nilai, dan yang kelima yaitu karakteristik kehidupan. Dan yang ketiga yaitu psikomotor, levelnya itu yaitu memperhatikan, peniruan, pembiasaan, dan yang terakhir penyesuaian. Menurut Hamzah B. Ungu, tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dengan mnemonik ABCD. A sebagai audience, B behavior, C condition, dan D degree. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjut kepada pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang membuat rumusan tujuan pembelajaran dengan memasukkan aspek perilaku, kondisi, dan kriteria. Namun, sebelum kita membahas cara membuat rumusan tujuan pembelajaran, ada baiknya jika kita mengetahui apa fungsi dari tujuan pembelajaran tersebut. Jadi, fungsi dari tujuan pembelajaran adalah untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran agar dapat mencapai kompetensi tertentu. Menurut Nana Syaudik Sukmadinata, setidaknya ada 4 fungsi dari tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memudahkan guru dalam mengomunikasikan maksud dari pembelajarannya agar siswa dapat lebih mandiri dalam belajar. Yang kedua adalah memudahkan guru untuk memilih bahan ajarnya. Yang ketiga adalah memudahkan guru dalam menentukan kegiatan dan media pembelajarannya. Dan yang keempat adalah memudahkan guru untuk melakukan penilaian. Pembahasan selanjutnya adalah cara merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah salah satu komponen yang ada di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk merumuskan
merumuskan tujuan pembelajaran yang baik, kita harus memenuhi kaidah ABCD, yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree. A. Audience. Sebagaimana yang kita ketahui, audience adalah penonton, pendengar, peserta. Kemudian, audiens yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran adalah peserta didik atau siswa, karena peserta didik merupakan pihak yang berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembelajaran. B. Behavior atau kemampuan yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam kaidahnya, behavior biasanya menggunakan kata kerja operasional atau yang kita kenal sebagai KKO. Contohnya seperti menyusun, menyajikan, menjelaskan, dan lain sebagainya. C. Condition atau sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam perumusannya, condition merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya seperti setelah mengkaji buku sumber, kemudian setelah mengamati video atau gambar, dan lain sebagainya. D. Degree adalah suatu tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran. Hal ini disesuaikan dengan materi atau indikator. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.